warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ligi Kurnia Sandi, NPM 2217051169. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan pertemuan 9 dan 13 mata kuliah pemrograman terstruktur untuk video pengganti absen. Jadi di video kali ini yang pertama akan kita bahas yaitu C++ STL Library. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke pengertiannya. Nah, jadi STL itu adalah singkatan dari Standard Template Library, yaitu pustaka standar dalam bahasa C++ yang menyediakan banyak struktur data dan algoritma yang siap pakai. Tujuan utama STL adalah membuat kode kita jadi lebih pendek, lebih mudah dibaca, dan bisa digunakan ulang dengan fleksibilitas tinggi. STL tuh ada 3 komponen ya, yaitu ada kontainer, itu kontainer untuk menyimpan data. Terus ada iterator, alat untuk menjelajahi data. Terus ada algoritma, fungsi untuk merespon data, untuk memproses data. Nah, kita mau jelasin yang kontainer dulu. Nah, jadi kontainer itu adalah objek yang menyimpan koleksi data, contohnya vektor, list, map, stack, dan masih banyak yang lainnya. Jadi kontainer di STL tuh menjadi ada 4 jenis utama. Jadi dari ini. Itu ada yang pertama ada sequence. Nah, ini digunakan untuk menyimpan elemen secara berurutan kayak vektor, list, DQ. Jadi vektor tuh array dinamis, list tuh linked list, DQ itu double ended queue. Terus ada associative container. Jadi ini tuh fungsinya untuk menyimpan data dalam pasangan key value secara otomatis terurut seperti set dan map. Lalu ada unordered containers. Ini mirip asosiatif tapi tidak dijamin urut atau menggunakan struktur hash table seperti unordered set atau unordered map. Selanjutnya ada container adapter. Ini adalah pembungkus dari kontainer lain, contohnya stack, queue, priority queue. Jadi jadi kita bisa pilih kontainer yang sesuai, kita bisa menyimpan dan mengelola data lebih efisien sesuai kebutuhan programnya. Terus lanjut kita ke ada iterator. Jadi iterator ini adalah objek seperti pointer yang digunakan untuk menelusuri elemen dalam kontainer. Jadi iterator itu seperti jari yang menunjuk ke elemen tertentu dalam list. Kita bisa menggunakan plus plus. Jadi plus plus ini untuk pindah ke elemen selanjutnya. Terus bintang ini untuk mengakses elemen yang ditunjuk. Sedangkan sama dengan dan juga tanda seru sama dengan ini untuk membandingkan dua iterator. Jadi ini contohnya. Jadi dengan iterator tuh kita bisa buat program yang fleksibel dan lebih dekat dengan gaya penulisan C++ yang lebih modern lah. Terus selanjutnya di sini ada algoritma. Jadi STL tuh nyediain algoritma siap pakai yang cukup powerful. Semuanya disimpan di dalam header algorithm. Jadi ada headernya ini. Ini contoh fungsinya itu ada sort, ada untuk mengurutkan, terus find untuk mencari, terus min max untuk nilai minimum dan maksimum, swap untuk mengikar isi dua variabel. Terus selain itu ada headernya namanya numerik. Jadi header numerik ini untuk operasi numerik seperti accumulated untuk menjumlahkan semua elemen, partial sum untuk jumlah kumulatif, dan algoritma STL ini bisa digunain di semua kontainer. Jadi dia sangat-sangat fleksibel lah. Nah, terus ini kita lanjut di sini ada. Nah, di sini ada function template-nya itu fungsi Nah, jadi mungkin itu aja yang bisa saya jelasin untuk pertemuan yang ke-9 pertemuan yang ke-9 ini. Lanjut kita ke pertemuan yang ke-13. Oke. Nah, ini kita mulai dari definisi dasarnya dulu. Jadi stack itu adalah struktur data linear yang menggunakan prinsip LIFO atau last in first out. Jadi data terakhir yang dimasukin tuh bakal menjadi yang pertama dikeluarin. Jadi simpelnya tuh kayak
ini tuh kayak tumpukan piring. Jadi piring terakhir yang ditaruh itu adalah piring pertama yang diambil. Jadi karena dia terakhir kan. Terus ada Q. Jadi Q itu kebalikannya, yaitu menggunakan prinsip FIFO atau first in first out. Jadi eh, pengecuali kata lainnya itu kayak dia antrian kayak di kasir gitu. Jadi siapa yang datang duluan ya dia yang dilayanin dulu gitu. Jadi ini duanya tuh sangat-sangat penting karena banyak yang digunakan dalam berbagai kasus nyata seperti undo, redo, sistem buffer, antrian layanan dan lain-lain. Terus di C++ itu menyediakan implementasi stack dalam STL melalui header stack. Jadi berikut ini adalah beberapa operasi yang penting pada stack, yaitu ada push untuk menambahkan elemen ke stack, menghapus elemen, pop untuk menghapus elemen dari atas stack, top melihat elemen teratas, empty mengecek apakah stack kosong, size untuk mengetahui jumlah elemen dalam stack, swap itu menukar isi stack. Terus selanjutnya ada operasi pada queue. Jadi operasi pada queue ini ada push untuk menambahkan elemen ke belakang antrian, pop untuk menghapus elemen dari depan antrian, front itu untuk melihat elemen di depan, back untuk melihat elemen di belakang, empty mengecek apakah antriannya kosong, dan size mengetahui jumlah elemen dalam antrian, dan swap menukar isi kue lain. Jadi saya punya perbandingan singkatnya. Jadi kalau stack itu pakai last in first out, kalau queue itu pakai first in first out. Nah, kalau arah operasinya itu kalau stack itu satu arah atau top, kalau queue itu dua arah, jadi front sama rear. Mungkin itu aja untuk pertemuan 13 dan pertemuan 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.